Tuh, Basran di Mekah nih Basran. Mas itu awas. Ih, nah hanya ini mas sama ini sama. Pokoknya tidak mau ke Sumatera. Assalamualaikum Pak Ep. Ah, Pak Ep lancar ya, Allahu Akbar. Pak ya. Mundur, mau dimulai, mundur. Mau dimulai. Atilah Didi, ngaruh ketinggalian MC. Apa sih itu? Oh, ada TV. Mustami, Ada di TV. Assalamualaikum Pak Yep. Pak Yep, damang. Kak, hari ini nyambung kan? Untuk langsung ayi soran keluar. Mana kan? Ayi kiwe, tuh kudu pakai ya headset. Bari biasa. Langsung aja biasa. Iya nanti iya kadang. Di motor mau itu bisa ya gitu. Sekarang bisa. Udah buka. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali dalam acara rutin kuliah subuh. Semoga acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya selaku pembawa acara kali ini akan membuka acara. Marilah kita buka acara kajian atau kuliah subuh ini dengan bersama-sama kita lafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin langsung saja kepada pemateri kita kali ini yaitu Bapak Asran Amani. Bapak Asran Amani dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Ini kita berarti yang ke berapa? Ke berapa hari ini saumnya? Ke 7 hari. Ke 7 ke 8. Ke 8 hari ya. Ini Ajaka agak bingung gitu nih mulai 8 hari mulai keleyang-keleyang. Alhamdulillah ini jadi bentuk kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan ya saat ini untuk tetap bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Fidin rahimakumullah, anak-anak yang ada di studio ya, lab komputer di sini di Simbat, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempatnya masing-masing, ini jadi langkah awal ya. Ini langkah awal kita bisa berkomunikasi ini lewat streaming seperti ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita kembangkan lagi gitu kan, terutama dalam hal ini memanfaatkan teknologi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat yang senantiasa berharap di yaumul hisab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tersambung di sini sudah ada berapa ya? Pak Aep ya. Pak Aep di Garut. Assalamualaikum Pak Aep. Terus ada Pak Iep, tapi Pak Iep kemana Pak Iep? Ayah Komandan Regu 006 ya, Ciracas. Kemudian Ibu Mimin. Pak Eko itu ya, Pak Eko. Pak Deris. Terus J1 teh oh Jaka. Ya, terima kasih untuk subuh ini ya, anak-anak dan kawan-kawan sekalian. Ini materinya sama seperti yang semalam, yaitu ya, karena estafet. Tenang Bapak, tenang. Kok nulis deh, nulis sarua judulna, kayak tenang, judulnya bisa dirubah. Ya, jadi temanya sama seperti yang semalam, karena kan semalam pasar pas bagian di kultum taraweh gitu ya, subuhnya langsung jadi bagian di kultum subuh ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini kebetulan ada host kita ya, ada moderator kita nih, Teh Nur. Nanti Teh Nur yang akan menghidupkan suasana ya, biar interaktif gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan saat ini sama seperti semalam. Jadi saya akan menyampaikan firman Allah di surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kamu memakan, amwalakum bainakum, harta kamu, harta di antara kamu, bil batil, dengan jalan batil, illa, kecuali antakuna tijarotan antarodim minkum, kecuali dengan jalan tijaroh, perdagangan, antarodin minkum, didasarkan dengan keridoan di antara kamu.
Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah kepada kamu maha penyayang. Shadaqallahul adzim. Ikhwan Fidin rahimakumullah, anak-anak sekalian, kita disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil. Nah, seperti apa contohnya? Jalan yang batil itu, ya, jangan memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil. Seperti apa maksudnya? Gimana? Mencuri, ya. Jadi kan kita itu sudah diserahkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk harta benda, kekayaan, berbagai fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini. Kita sudah diberikan amanah. Dan amanah ini harus kita terima dan kita kelola dengan baik. Ya. Boleh kita pergunakan, boleh kita nikmati, ya, rizki yang telah Allah berikan kepada kita, tapi dengan jalan yang tidak batil, ya. Contohnya tadi kata Teh Vina, mengambil hak dari orang lain, ya, mengambil hak dari orang lain. Memang benar, hayam itunya, hayam anu di mana, anu di luar tehnya entok, eta teh entok nu Allah eta teh, gitu kan? Tapi karena memang entok itu sudah diklaim sebelumnya oleh Jaka, karena Jaka juga dapat beli, itu jadi milik Jaka, Ajaka. Tidak boleh lantas nanti misalkan, ya, Japar, gitu kan, mengambil tanpa ikrar, ya, tanpa akad, tanpa perjanjian atau entok yang Jaka, nggak boleh. Itu harus dilakukan dengan proses yang tidak batil, ya. Karena kalau mengambil begitu saja, itu berarti itu melalui jalan yang batil, ya. Itu. Jadi itu harus ada prosesnya, ya, harus ada proses akad perjanjiannya. Apakah itu jual beli, ya, gitu, apakah dikasih, gitu kan, apakah itu misalkan dipinjam, ya, istilahnya dipinjam, bisa saja Ajaka ini saya mau minjem entoknya Ajaka dulu, gitu kan, bisa saja, ya. Nah, jadi di sini Allah sampaikan bahwa kita tidak boleh memakan. Maksud memakan itu ya memakai, gitu kan, memakai, mempergunakan, ya, atau memang memakan dalam hal sesungguhnya dimakan, gitu, harta-harta di antara kita, gitu kan, dengan jalan yang batil, ya, harta-harta di jalan harta-harta kita dengan jalan yang batil, ya. Bahkan salah satunya dengan jalan yang batil diantaranya apa? Riba, ya. Riba itu adalah salah satu bentuk cara memakan harta dengan jalan yang batil, ya. Riba itu salah satunya. Jadi kalau misalkan kita, ya, minjem uang, kemudian uang yang dipinjamkan oleh kita ke kita itu dalam kurun waktu tertentu dilipatkan nilainya, nah itu tidak boleh, itu sama dengan riba, gitu. Kalau yang boleh dilipatkan nilainya itu Allah sebutkan diatur dalam perdagangan, boleh, gitu kan.
Ya, dapir misalkan mau jual jual mobil-mobilan ke Ajam gitu ya. Waktu beli dapir di pasar 5.000. Nah, Ajam karena suka mobil-mobilan yang dapir, dibelilah sama Ajam. Dapir sini saya beli katanya. Kemudian dapir ngasih harga ke Ajam itu 6.000. Boleh, nggak apa-apa. Dapir ketika beli 5.000 menjual jadi 6.000 dan Ajam suka, ridho gitu kan dengan apa yang nilai yang diberikan oleh dapir. Itu namanya jual beli, itu boleh melipatkan nilai dari pokoknya. Yang tidak boleh itu akadnya. Pinjam ya, kalau pinjaman tidak boleh tambahkan nilai pokoknya, tidak boleh. Kalau ditambahkan itu artinya riba, ya, gitu. Itu yang akan mendolimi, gitu kan, satu sama lain. Dalam hal ini adalah orang yang meminjamnya. Nah, itu ya, Ikhwan Fidin rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil itu adalah cara atau Allah memberikan himbauan, Allah memberikan perintah bahwa kita tidak boleh memakan gitu kan harta di antara kita dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang batil. Harta sekalipun menimbun, ya, monopoli, mentang-mentang kita kaya, numpuk-numpuk kekayaan. Ingat, sumber daya alam ini itu terbatas, ya. Tanah yang ada di muka bumi itu tenambahan, ngasuh sakit itu nah, ya, segitu-gitunya. Sementara pertumbuhan penduduk itu semakin hari semakin tinggi. Cek data cenah tahun 2019 kemarin, ya, bulan Desember jumlah penduduk dunia teh 7,7 miliar. Tuluy nambahan. Ya, tingkat kematian rendah sementara pertumbuhan, ya, tingkat kelahiran tinggi. Jadi penduduk manusia yang ada di muka bumi itu semakin hari semakin banyak, ya. Sementara luas bumi tidak bertambah, ya. Luas bumi planet bumi ini tidak ngagedean, anggar segede gitu. Gitu kan? Jadi ketika manusia sudah sudah memonopoli gitu kan sumber daya alam, baik itu tanah, kekayaan tanah, ya, dengan misalkan ada yang satu orang bisa mempunyai tanah ratusan hektar gitu kan, itu sama dengan dia memonopoli, yaitu apa, sudah memakan harta di antara kita dengan jalan yang dolim. Karena apa? Akan terjadi kesenjangan. Anu teboga tanah, teboga apa? Anu saumur umurnya syukur ngontrak, gitu ya. Ari anu teh sebagian orang ada yang tidak tanggung-tanggung gitu kan, punya tanah perkebunan sawit misalkan ratusan hektar. Ya. Waktu pasaran ke Sumatera Utara itu kan ketika mau ke tempat ikhwan kita, saudara kita di sana itu kan di terminal bis ke sana kan dianterin pakai motor, sepanjang jalan teh kebun sawit atau teh tulisannya tadinya teh Bakri Group, blok kadio Bakri Group, oh iya teh ternyata keluarga Abu Rizal Bakri di Sumatera Utara, perkebunan sawit, wah nggak tahu berapa ratus hektar, ya. Sementara ada orang yang sama sekali nggak punya tanah, seumur hidup ngontrak ukuran 3x3, gitu kan, dapur, kasur, dirinya hiji, gitu kan, kamar mandi, nah sampai gitu. Jadi dengan memonopoli, dengan menumpuk-numpuk kekayaan, gitu kan, tanpa dia menghiraukan gitu kan
terhadap sesama itu juga adalah dengan jalan yang dolim, sama juga dolim. Karena hakikatnya bumi dan seisinya ini adalah Allah berikan kepada kita semua gitu kan, hak kita ya. Sejatinya hanya manusianya saja yang memang dia itu tadi kan munculnya masalah ekonomi itu apa? Ketika sumber daya alam terbatas, sementara keinginan mata terbatas memang. Kalau keinginan mata terbatas, ya. Kalau sudah tidak seimbang antara sumber daya alam yang ada dengan keinginan yang tidak terbatas, itu akan muncullah masalah-masalah ekonomi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, akhirnya ngepek ke masalah sosial, ke masalah sosial itu apa? Misalkan kriminal, gitu kan, pembunuhan dan sebagainya, itu menjadi ngepek semuanya. Karena akibat dari sumbernya diantaranya misalkan masalah ekonomi, itu sumber masalah ekonomi itu sumber daya alam terbatas, ya, tapi sementara keinginan manusia tak terbatas. Nah, itu yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Jadi banyak ya cara memakan harta di antara kita dengan jalan dolim itu banyak gitu kan, turunannya itu banyak gitu, termasuk yaitu kita serakah gitu kan. Serakah itu salah satunya itu diantaranya itu jalan yang dolim. Nah itu ya, jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, illa kecuali jadi ada cenakan kecuali antakuna tijarotan gitu kan, antakuna tijarotan dengan jalan tijarot, perdagangan, transaksi ya, antarodim minkum, didasarkan atas ridho di antara kamu. Boleh ya, sebetulnya boleh ya, kita memiliki harta gitu kan ya, memiliki harta yaitu dengan jalan transaksi perniagaan, perdagangan. Apa perdagangan itu kan bisa jual barang atau bisa jual jasa ya. Misalkan kita ya jual jasa, contohnya apa? Kita punya skill misalkan tukang cukur, misalnya skill nyukur, misalkan ajaka, terus ajaka muka dinyata jual jasa potong pangkas rambut, nah itu jual jasa ya. Nah ajaka ngasih tarif misalkan 10.000 gitu. Terus selama si customer atau si konsumen itu bisa nerima gitu kan dan puas dengan jasa ajaka, itu sama dengan ridho, sama-sama ridho atau suka sama suka. Itu yang penting ya. Jadi rukunnya itu kalau transaksi maka ada kumpul ridho gitu. Maka memang bagus nama ketika kita transaksi setelah akad ridho perlu dipastikan lagi ridho tidak gitu. Karena itu jadi penting gitu kan, jadi penting. Boleh dalam berdagang itu kita melipatkan nilai pokok, boleh ya. Ini tadi tehnya beli misalkan jagung kita di pasar, misalkan bukan jagung lah, keripik singkong nubalan ya 10 kilo, terusnya dikemas kurang tadi dia jadi saparapatan, modalnya 10 kilo misalkan sekilona 10.000 gitu kan, dijual kurang jadi 15.000 sekilo. Nah itu boleh ya, boleh gitu dalam hukum jual beli transaksi. Yang tidak boleh teh kalau akadnya pinjam, Kade. Kalau minjam, ini pinjam uang ya 10.000 senang. Nanti kembalikan seminggu lagi, nggak apa-apa. Memang kalau pinjam itu harus ada selisih waktu. Lamun misalkan minjam jika dikeundeuy eta mah lain minjem atuh, eta mah ngasa ukur nyekal bungkul gitu kan. Pinjam 10.000 geus seberapa menit ka dieu keundeuy eta mah nyekal bungkul.
Kalau minjam mah harus ada selisih waktu, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya. Kalau transaksi akadnya itu pinjam, itu tidak boleh ada nilai tambahan dari pokok, karena rukunnya rukun transaksinya oke ta'awun, tolong menolong, ya, spiritnya oke, gitu. Ingat, jadi dalam muamalah itu, dalam berdagang itu, yang harus kita ingatkan bahwa kita sejatinya melakukan muamalah itu, saling beramal itu adalah spiritnya itu ta'awun, tolong menolong, gitu kan, satu sama lain, baik yang menjual ataupun yang membeli, baik menjual barang atau yang menjual jasa, itu pada dasarnya tolong menolong, ya, tolong menolong, gitu. Nah, anak-anakku sekalian, nah itu yang Allah bolehkan adalah perdagangan yang didasarkan ridho satu sama lain dengan didasarkan keriduan. Nah itu yang jadi terpenting, ya. Selanjutnya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu memakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya apa? Bahwa ini dengan didasarkan misalkan kita melakukan saling memakan harta kita dengan jalan batil teh, ini akan berefek terhadap apa? Sama dengan kita mendolimi atau membunuh diri kita sendiri, membuat kerusakan. Yaitu tadi sudah saya sampaikan, efeknya itu bakal jadi multidimensi, ya. Karena ekonomi ya sudah pasti, itu tadi kesenjangan. Contohnya kalau misalkan kita serakah, monopoli. Nah, karena sumber daya alam terbatas, kalau ada seseorang yang sudah monopoli, berarti sumber daya akan semakin sedikit, sementara jumlah penduduk semakin banyak. Makanya orang yang berkekurangan, orang yang miskin juga akan semakin banyak. Ini yang akan mengakibatkan terjadinya, bisa terjadi pembunuhan yang sesungguhnya, gitu. Bisa terjadi bunuh diri, atau mungkin secara globalnya terjadi kesenjangan, kemiskinan, gitu kan. Dengan kita memakan harta di antara kita dengan jalan batil itu akan mengakibatkan kita membunuh diri kita sendiri, ya. Karena apa? Akan merusak kita, ya, akan merusak tatanan masyarakat, tatanan sosial, tatanan ekonomi dan sebagainya. Jadi kemana-mana ini kalau kita, gitu kan, memakan harta kita dengan jalan yang batil. Nah, terakhir, innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah terhadap kamu, gitu kan, maha penyayang. Allah teh yang ngabejaan teh nyaah kamaraneh teh, ka urang teh nyaah, ya. Kalau kita oleh Allah dengan kasih sayang Allah memberikan segala fasilitas di muka bumi, tanpa kita bisa mengelolanya dengan baik, itu akan menjerumuskan kita, akan membunuh kita, ya, akan mencelakakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, sesungguhnya Allah ngabejanya teh ngasih tahu ini, pada dasarnya Allah teh maha sayang, maha pengasih kepada kita semua. Nah, itu mungkin Iwan Fidin rahimakumullah, anak-anak sekalian, tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pasti banyak kekurangan uraian atau uraian dari surat An-Nisa ayat 29. Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya barangkali ada session tanya jawab, mangga saya persilakan kepada moderator. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita udah sama-sama simak ya materi yang disampaikan oleh Bapak Asran. Sekarang saatnya saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang di rumah ataupun yang di studio. Barangkali ada yang mau bertanya? Mau nanya nggak? Tanya dong. Devina mana?
Yang di rumah mau bertanya? Masih nyambung? Iya, ayat ini. Oh, langsung ini. Oh, nanti langsung close speaker. Ini yang gratis. Gimana, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kita cukupkan. Oh, Pak. Oh, iya, Pak. Pak Adim gini itu. Pak Nana. Betul, masih kena dia durasi masih kena ya. Seberapa menit ya? Oh, aku panjang. Enggak. Ceria. Teh Kolbi. Teh Neng. Nah, seperti ini misalkan, apakah karyawan itu bertransaksi berniaga tidak? Status karyawan? Berniaga karena menjual jasa, ya. Sebetulnya berniaga itu teh menjadi karyawan itu, tapi memang bagusnya itu kalau jadi karyawan itu kalau bisa jadi karyawan lepas. Apa? Biar tidak terikat, gitu kan? Apa bedanya karyawan tetap dengan karyawan lepas? Kalau karyawan tetap itu bisa terjadi perbudakan, ya, tidak terjadi, bisa terjadi perbudakan. Kenapa ya? Karena memang terikat dengan aturan-aturan secara permanen. Kalau di perusahaan gitu ya, terikat oleh aturan-aturan permanen. Gitu. Dapat gaji sekian per bulan, kemudian hak dan kewajiban gitu kan, ada hak dan kewajibannya, bla 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 gitu kan, haknya apa gitu. Tapi itu terikat secara permanen. Nah, itu memang menjual jasa, tapi itu ada lebihnya, yaitu apa, statusnya dia, gitu kan. Kalau kasarnya itu sudah terjadi perbudakan tapi secara halus. Kalau menjadi karyawan tetap, ya, karyawan itu adalah menjual jasa, transaksi perdagangan, menjual jasa, ya. Nah, bagusnya mah kalau bisa karyawan itu kita menjual jasa itu kalau bisa lepas, biar memang tidak mengganggu mental kita juga, ya, tidak mengganggu mental kita, yaitu mental ketergantungan terutama, ya, mental ketergantungan. Beda mental pedagang maksudnya sama aja sebetulnya, itu juga pedagang, ya. Menjual jasa itu adalah